Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 9, mata kuliah Statistik Inferensial yang diampu oleh Ibu Nelly Budiarti SPD MPD akan membahas materi tentang uji autokorelasi. Pembahasan ini akan disampaikan bersama saya, Bella Septianingsih, dengan saya Della Maulida, dan saya Nurin Insani. Di sini saya akan menjelaskan apa itu uji autokorelasi. Autokorelasi muncul akibat observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Untuk data time series autokorelasi sering terjadi. Tapi untuk data sampelnya, cross-section jarang terjadi karena variabel pengganggu satu berbeda dengan yang lain. Uji autokorelasi di dalam model regresi linear harus dilakukan apabila data merupakan data time series atau runtut waktu. Sebab, yang dimaksud dengan autokorelasi sebenarnya adalah sebuah nilai pada sampel atau observasi tertentu sangat dipengaruhi oleh nilai observasi sebelumnya. Cara mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni uji Darwin-Wasserton dan run test. Uji Darwin-Watson. Uji Darwin-Watson adalah uji autokorelasi yang menilai adanya autokorelasi pada residual. Uji ini dilakukan dengan asumsi atau syarat antara lain. Yang pertama, model regresi harus menyertakan konstanta. Yang kedua, autokorelasi harus diasumsikan sebagai autokorelasi first order. Yang ketiga, variabel dependent bukan merupakan variabel lag. Dari tabel tersebut, uji Darwin-Watson akan menghasilkan nilai Darwin-Watson yang nantinya akan dibandingkan dengan dua Darwin-Watson table, yaitu Darwin upper dan Darwin lower. Dikatakan tidak terdapat autokorelasi jika nilai DW lebih besar dari DU dan 4DW lebih besar dari DU, atau bisa dinotasikan juga sebagai 4DW lebih besar daripada DU, sedangkan DU lebih kecil daripada DW. Sedangkan menurut Nashrawi dan Usman tahun 2002, pengujian uji autokorelasi berdasarkan nilai berikut. Yang pertama ada angka DW di bawah -2, berarti ada autokorelasi positif. Yang kedua, angka DW di antara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi. Yang terakhir, angka DW di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif. Uji run test. Uji ini digunakan untuk menguji pada kasus satu sampel. Sampel yang diambil dari populasi, apakah sampel yang diambil berasal dari sampel acak atau bukan? Pengujian ini untuk kasus satu sampel, prosedur pengujian dilakukan dengan mengurutkan data sampel dan mencari letak nilai mediannya. Jika dalam pengelolaan data dan menguji autokorelasi menggunakan uji DW tidak lolos uji, maka alternatifnya bisa menggunakan uji run test ini. Selanjutnya, dasar keputusan dalam uji run test. Yang pertama, jika nilai asim.sig 2 tilet kurang dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Selanjutnya, jika nilai asim.sig 2 tilet lebih dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Dampak dari uji autokorelasi pada sebuah model regresi dapat menyebabkan beberapa masalah, seperti 1. Estimasi parameter yang bias. Autokorelasi dapat menyebabkan estimator OLS atau Ordinary Least Squares menjadi bias dan tidak konsisten. 2. Standar error yang salah. Autokorelasi seringkali mengakibatkan standar error dari estimator menjadi salah, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pengujian hipotesis. 3. Prediksi yang tidak akurat. Model dengan autokorelasi cenderung memiliki prediksi yang kurang akurat karena asumsi bahwa gangguan atau error term tidak berkorelasi diabaikan.
Untuk mengatasi masalah ini, biasanya dilakukan uji seperti Durbin-Watson atau menggunakan metode estimasi lain yang robust terhadap autokorelasi. Selanjutnya adalah langkah-langkah penggunaan SPSS uji Durbin-Watson. Berikut ini adalah langkah-langkah uji Durbin-Watson pada aplikasi SPSS. Langkah pertama, setelah membuka SPSS dan muncul table work, klik Analyze pada Data View, klik Regression, kemudian pilih Linear. Kemudian, setelah muncul kotak dialog Linear Regression, input data variabel X ke dalam kolom independen dan variabel Y ke dalam kolom dependen. Setelah itu, klik Statistik. Selanjutnya, akan muncul kotak Linear Regression Statistik. Pada kotak tersebut, tanda centang pada Durbin-Watson. Pastikan bahwa pada kotak regression, coefficient pada bagian estimate dan model fit juga sudah diberi tanda centang. Setelah itu, klik continue dan OK. Setelah semua langkahnya selesai, akan muncul hasil output SPSS pada uji Durbin-Watson ini. Berdasarkan tabel model summary output, hasil SPSS terlihat nilai Durbin-Watson sebesar 1,776. Kemudian, apabila kita bandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson yang ada pada tabel dengan rumus K banding N, di mana K adalah jumlah variabel independen, pada kasus ini dimisalkan terdapat 2 variabel independen, dan N adalah jumlah sampel, pada kasus ini dimisalkan terdapat 20 sampel. Maka, K banding N sama dengan 2 banding 20. Pada tabel Durbin-Watson terlihat nilai DL sebesar 1,004 dan DU sebesar 1,5367, sehingga didapatkan nilai sebagai berikut. DU kurang dari D kurang dari 1,767 kurang dari 4 minus 1,5367, dengan kesimpulan tidak terdapat gejala autokorelasi. Setelah penjelasan mengenai langkah-langkah uji Durbin-Watson pada SPSS, kali ini saya juga akan menjelaskan mengenai langkah-langkah uji Rantes pada SPSS. Langkah pertama uji Rantes menggunakan SPSS sama seperti pada uji Durbin-Watson, yaitu setelah membuka aplikasi SPSS, klik Analyze pada Data View, klik Regression, kemudian pilih Linear. Selanjutnya, pada kotak Linear Regression, masukkan variabel X pada kolom independen dan variabel Y pada kolom dependen, kemudian klik Save. Kemudian, pada kolom Linear Regression bagian Save, beri tanda centang pada Unstandardized pada Residuals, dan klik Continue, kemudian OK. Pastikan bahwa untuk memberikan tanda centang juga pada Include the Covariance Matrix di kolom Export Model Information to XML File. Setelah itu, klik kembali Analyze pada Non-Parametric Test, klik Legacy Dialog, dan pilih Runs. Nah, pada kotak run test, masukkan variabel unstandardized residuals ke kotak test variable list, beri tanda centang pada median di kolom cut point dan tekan OK. Setelah semua langkah tersebut, akan muncul hasil output SPSS uji Rantes seperti tabel di samping. Berdasarkan hasil SPSS pada tabel Rantes tersebut, terlihat nilai asim.sig to chart sebesar 0,561 lebih besar 0,05. Maka, berdasarkan hasil tersebut tidak terjadi autokorelasi. Kesimpulan dari video pembelajaran mengenai uji autokorelasi ini adalah autokorelasi merupakan metode statistik yang digunakan untuk menentukan korelasi antara model regresi linear dan observasi selama periode waktu. Uji ini digunakan untuk membandingkan residu dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain, dan juga sangat berguna untuk data serangkaian waktu. Namun, untuk data sampel, metode cross-section kurang efektif karena variabel yang berbeda. Untuk menguji autokorelasi, dua metode yang digunakan yaitu uji Durbin-Watson dan uji Rantes. Pada uji Durbin-Watson digunakan untuk membandingkan korelasi antara model regresi dan data yang diamati. Uji ini menggunakan uji Durbin-Watson yang merupakan perangkat lunak statistik yang menghitung korelasi antara model regresi dan data yang diamati. Sedangkan pada pengujian Rantes menggunakan variabel residu yang tidak standar untuk menguji residu, dan pengujian Rantes menggunakan variabel residu non-standar untuk memeriksa residu. Hasil uji Rantes digunakan untuk mengevaluasi korelasi antara model regresi dan data yang diamati. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.